The grip I fear has no hold on me. So where, oh death, where is your shout it out? No longer I who live. Now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. We shout this out. Oh, come on. All of this for your glory. Every believer. Oh, yeah. All of this for your glory. Yes, it is, Lord. And all of this for your glory. Yeah. All of this for your glory. Yeah. See, Lord, all of this for your glory. Hope you're ready. And all of this for your glory. But no longer I who live. Now Jesus, I say, for I was dead in sin, but I woke up to see the light. Got it. 1, 2, 3, dead. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar
Selamat hari Minggu Bapak Ibu serta saudara dimanapun saudara berada. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat bersama. Kami bersyukur ya Bapa, kalau pada hari ini kami boleh beribadah bersama. Walaupun mungkin masih diselenggarakan secara online, tetapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah setiap jemaat-Mu yang mendengarkan pada hari ini. Dan Tuhan yang menolong Tuhan bagi bangsa dan negara kami, biarlah hikmat Tuhan boleh tercurah atas pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, supaya mereka di dalam memimpin bangsa dan negara kami ini, mereka diberikan hikmat, marifat yang daripada Tuhan saja. Kami bersyukur untuk vaksin yang boleh disebarkan kepada masyarakat Indonesia, walaupun belum sepenuhnya disosialisasikan, tetapi kami percaya Tuhan yang akan menolong supaya vaksin ini boleh secepatnya disebarkan, disosialisasikan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kami mau berdoa Tuhan buat gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, biarlah Tuhan yang menolong buat setiap gereja-gereja-Mu ini ada kesatuan hati, supaya melalui gereja-gereja ini nama Tuhan yang boleh semakin dipuji dan dimuliakan ya Bapa. Kami juga mau berdoa khususnya bagi setiap jemaat-Mu di GJKI Andir, biarlah Tuhan yang menolong bagi setiap mereka. Mungkin mereka ada yang bergumul, mungkin ada mereka yang ada yang sakit dan beban berat. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, memberikan kesembuhan dari sakit mereka, memberikan tetap sukacita di dalam setiap pergumulan mereka. Kami percaya bahwa ada mujizat Tuhan boleh terjadi atas setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan yang sudah mendengarkan setiap doa kami ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini kita bersuka cita kalau kita bisa sama-sama kembali beribadah, kita bisa sama-sama kembali memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah apa yang kita lakukan ini menumbuhkan iman kita dan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Saya undang kita semua untuk sama-sama bersaat terus sejenak. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan yang begitu baik pada kita. Kita mau berterima kasih kepada Bapa yang sangat menyayangi kita. Kepada Bapa yang mengajari kita untuk melewati segala persoalan hidup kita. Karena Ia mau kita diproses untuk mewujudkan rencana Tuhan di dalam dunia ini. Amin. Bapak Ibu, kita mau sama-sama diproses Tuhan. Dalam prosesnya itu akan menyakitkan, tapi Tuhan bilang, serahkan segala kekhawatiranmu pada Dia yang memelihara kamu. Tuhan memelihara kita. Amin. Dan kita mau angkat sebuah pujian yang mengingatkan kita kepada Bapa yang sungguh menyayangi kita, kepada Bapa yang mengerti segala tetesan air mata kita, dan kita bisa melewati segala persoalan karena kasih sayang Bapa kepada kita. Kita mau katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku. Tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak sama seperti di dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala persoalan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa
Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Engkau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala percobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa dan tak kau biarkan, tak kau biarkan. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Kau baik. Bapa, kau baik. Kau tak tinggalkan kami Tuhan, ku menyembah-Mu. Baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Dia baik bagi kami, Dia baik bagiku. Haleluya Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami Bapa. Tak pernah kau biarkan kami berjalan sendirian Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi kita. Kau Bapa yang mengasihi kami Bapa. Kau Bapa yang tak mempedulikan apapun Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, selama kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, Engkau akan selalu mengasihi kami dan menuntun kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami telah memulai ibadah kami Tuhan, biarlah ibadah kami ini sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi dupa yang harum Tuhan, menjadi sebuah hal, sesuatu yang bisa menumbuhkan iman kami Tuhan, bahwa kami semakin dekat kepada Engkau, bahwa kami semakin dan semakin lagi mengenal Engkau Tuhan, dan boleh kami
memancarkan Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap memuji Engkau, kami siap menaati Engkau Tuhan, kami siap untuk berbakti kepada Engkau Tuhan sebagai anak-anak yang baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau saja yang berbicara, Engkau saja yang menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Karena Bapa kita begitu baiknya kepada kita. Kalau kita menceritakan kasih Tuhan dalam hidup kita, itu tidak akan ada habisnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan kembali naikkan sebuah pujian yang secara pribadi, ini adalah pujian yang sungguh memberikan saya sukacita, memberikan saya penghiburan ketika saya sedang sedih atau berbeban berat ya. Karena di sini seperti Bapak yang bilang pada anaknya, apakah kau payah mencari-cari? Serahkanlah segala beban kamu kepadaku, dan aku akan memberikan kamu sukacita luar biasa. Kemarilah, seperti itu ya. Kita akan sama-sama menaikkan pujian ini. Katakan, serahkanlah pada Tuhan. Sukacita kita melalui lagu ini. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah dia janji selalu kan panas. Tak pernah dia janji selalu akan hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan bila taufan ganas melandamu. Katakan, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Segala duka menjadi suka. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia ganti semua duka menjadi suka. Amin. Bersukacita karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan.
Dan Dia yang memegang hidup kita adalah Bapa yang sangat menyayangi anaknya. Dan ini giliran kita sebagai anak Tuhan untuk memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kita mau nyatakan itu lewat pujian ini yang berkata, ku mau persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang kan lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidupku. Kepadamu Tuhan. Damu ku berikan hidupku yang berkenan padamu. Hai, selamat datang di GJK Andir Online Service. Senang sekali saya dapat bertemu dengan Anda semua pada hari ini. Saya Felicia, welcome to GJK Andir News for this week. Untuk membuat minggu Anda semakin produktif, Anda dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di GJK Andir. Yang pertama ada ibadah doa pada hari Selasa pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Lalu yang kedua, ada pemahaman Alkitab pada hari Rabu pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Ada juga Youth GJK Andir Online Ministry pada hari Sabtu pukul 5 sore melalui aplikasi Zoom. Untuk anak sekolah minggu, ada juga sekolah minggu GJK Andir pada hari Minggu pukul 7.45 pagi melalui Superbook.
Ada juga GJK Andir Online Service pada hari Minggu pukul 9 pagi melalui YouTube channel GJK Andir. Ada 3 cara untuk Anda dapat mendapatkan informasi seputar GJK Andir, yaitu melalui sosial media kami. Yang pertama ada Facebook GJK Andir. Yang kedua ada Instagram @GJK Andir. Yang ketiga ada YouTube channel GJK Andir. Jangan lupa untuk follow dan subscribe agar Anda dapat terus koneksi dengan kami. Terima kasih. Penyaluran dana bagi yang membutuhkan masih terus dilakukan sampai saat ini. Maka dari itu, mari kita tunjukkan kepedulian kita terhadap masyarakat yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Thank you for your kindness. Bagi Anda yang rindu untuk memberi, Anda dapat mentransferkan persembahan dan perpuluhan Anda ke nomor rekening yang tertera di layar. Atau Anda dapat men-scan QR Code yang tertera di layar. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan gereja, Anda dapat mentransferkannya ke nomor rekening tersebut. Terima kasih. Sepertinya sudah saatnya untuk saya pamit undur diri. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah ya, yaitu 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Tetap sehat selalu dan selalu berpikir positif ya. Happy Sunday and enjoy the rest of service. God bless you and bye-bye. Selamat pagi Bapak Ibu Shalom. Luar biasa hari ini kita memasuki bulan September. Seperti biasanya kita memiliki tema-tema, itu adalah bulan keluarga. Dan kita bisa melihat, menyaksikan, dan kita boleh merasakan bahwa hari ini adalah awal daripada bulan keluarga tersebut. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan tema anak yang berbakti. Sebenarnya tema ini tadinya saya pikir mau ganti, tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan menuntun kita supaya bukan saja ini buat saya, tapi juga buat Bapak Ibu beserta dengan semua generasi kita yang akan datang. Baik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh memasuki di bulan September dan kami ada untuk kami di dalam bulan keluarga, dan kami bersyukur untuk itu Tuhan, dan kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini kami boleh menikmati kasih karunia demi kasih karunia-Mu, berkat-Mu dari berkat yang luar biasa, dan kami berterima kasih juga buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tetapi seandainya ada yang kurang sehat atau lemah tubuhnya, kiranya Tuhan juga yang menyembuhkan, Tuhan juga yang memulihkan. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan ini memberikan kegairahan buat kami, kekuatan, ingatan buat kami, supaya kami sungguh menghormati kedua orang tua kami Bapa. Sehingga itulah yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Seperti Engkau yang menyuruh bangsa Israel untuk menghormati ayah dan ibunya, supaya panjang umurnya di tanah yang diberikan Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong kami, memberikan pengertian buat kami, supaya pengertian kami bertambah, dan pada akhirnya boleh memuliakan Engkau. Hamba-Mu ada di balik salib Tuhan, biarlah hamba-Mu juga Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang urapi, Tuhan yang berkati mulut bibir hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan juga ini menjadi keinginan hati Tuhan untuk menyampaikan kepada seluruh para pendengar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah segalanya hanya bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu dipuja-puji, dihormati, dikagumi, dan biarlah Engkau ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan juga yang mengisi setiap hati kami, Tuhan yang menolong hati kami semuanya, dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh menerima firman Tuhan, merenungkannya, melakukannya, serta membagikannya di dalam setiap kehidupan sehari-hari kami, supaya
Engkau yang dimuliakan dan ditinggikan. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, serangkaian dengan anak yang berbakti, teks Alkitab pada pagi hari ini terambil di dalam Amsal pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-20. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-20. Amsal 15 ayat 20 berbunyi demikian. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Sekali lagi, Amsal 15 ayat 20, anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Itulah dasar firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita boleh menjadi anak yang baik, menghormati orang tua, serta orang tua pun sadar bahwa segala sesuatu yang sudah dilakukan dan akan dilakukan menjadi sesuatu yang baik di dalam keluarga kita. Ya, seperti Amsal bilang bahwa seorang anak yang bijak itu akan menggembirakan ayahnya. Bijak di dalam kehidupannya, bijak dalam berkata-kata, bijak dalam sikapnya, dalam pemikirannya, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang bebal, yang mengeraskan hatinya, anak yang mengeraskan hatinya, itu firman Tuhan mengatakan dia sedang menghina ibunya. Nah, inilah biarlah firman Tuhan ini melekat di dalam pemikiran kita, direnungkan, dilakukan, serta dibagikan. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mengingat tentang satu lagu yang sering kali kita dengar, ya, ini terutama untuk anak-anak, ya. Tetapi saya mau membagikannya ini mengingatkan kepada kita tentang kasih ibu. Yang dikatakan seperti ini, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ya, kalau kita mengingat kasih ibu, itu dikatakan tak terhingga sepanjang masa. Ini membuat saya menjadi terharu sebenarnya. Lagu ini mengatakan juga bahwa kasih ibu itu hanya memberi, tidak berharap kembali. Seperti surya yang menyinari dunia. Kiranya ini juga memberikan kepada kita satu ingatan bagaimana seorang ibu, ya, di tengah-tengah kesakitan melahirkan, mendidik anak. Ya, saya tidak mengurangi rasa hormat kepada ayah karena saya juga seorang laki-laki. Seorang ayah yang bekerja, melindungi, memberikan, mencari nafkah dan menghidupi keluarga beserta dengan istri dan anaknya. Ini juga yang akan menjadi pemikiran buat kita semuanya, bagaimana kita dapat berbakti kepada orang tua kita. Bapak Ibu, khususnya bahwa ada sebuah cerita. Ini diambil dari kisah nyata juga, Bapak Ibu. Nah, ini terjadi di Jepang, ya Bapak Ibu, ya. Dan dikatakan seperti ini. Di Jepang itu dulu ada pernah satu tradisi untuk membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya, sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Nah, dikisahkan pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat untuk membuang ibunya ke hutan. Karena pemuda ini menganggap bahwa ibunya telah lumpuh dan agak pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya. Si ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya, lalu mematahkannya dan menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di hutan,
Hutan itu adalah hutan yang sangat lebat. Si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih. Karena ternyata dia tidak menyangka bahwa dia sendiri itu tega melakukan perbuatan itu terhadap ibunya. Justru yang luar biasanya, si ibu itu tampak tegar. Dalam senyumnya dia berkata seperti ini, Bapak Ibu. Anakku, ibu sangat menyayangimu. Sejak kau kecil sampai dewasa, ibu selalu merawatmu dengan segenap cinta kasih. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi, ibu sudah menandai sepanjang jalan yang kita lalui dengan ranting-ranting kayu. Ibu takut kamu tersesat. Dan ikutilah tanda itu agar kamu dapat sampai dengan selamat sampai di rumah. Setelah mendengar kata-kata tersebut, apa yang terjadi Bapak Ibu? Si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian dia langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa si ibu pulang ke rumahnya. Dan apa yang terjadi? Pemuda tersebut akhirnya merawat ibunya yang sangat mengasihinya sampai ibunya meninggal. Bapak Ibu, orang tua bukan barang rongsokan yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat usang atau tidak berdaya. Segenap jiwa orang tua adalah untuk melihat anaknya mendapatkan kebahagiaan yang layak, meskipun mereka yang harus menderita. Bagi mereka, kesuksesan seorang anak adalah kesuksesan orang tua dalam mendidik anaknya. Tetapi sebaliknya, kegagalan anaknya adalah kegagalan mereka dalam mendidik anaknya. Setiap seluk-beluk kehidupan orang tua berpusat pada bagaimana sang anak bisa sukses. Karena pada saat anak-anak sukses atau saat anak-anak dalam keadaan susah, hanya orang tua yang mengerti. Batinnya akan menderita kalau anak-anaknya susah. Orang tua kita tidak pernah meninggalkan kita, bagaimanapun keadaan kita. Walaupun kita tidak menghormati mereka dan bahkan mungkin kurang ajar kepada mereka. Namun Bapak dan Ibu kita akan tetap mengasihi kita. Kalaupun ada orang yang kalaupun ada orang tua yang menelantarkan anaknya, itu hanya oknum dan hanya sebagian kecil. Tetapi sebagian besar orang tua kita itu sangat mengasihi kita. Mari Bapak Ibu kita renungkan apa yang telah kita berikan untuk orang tua kita. Nilai berapapun itu pasti dan pasti tidak akan sebanding dengan pengorbanan ayah dan ibu kita. Ada seorang pengusaha baja, pemilik sebuah perusahaan. Ketika ditanya rahasia suksesnya menjadi pengusaha, jawabnya sangat singkat Bapak Ibu. Dikatakan, jadikan orang tuamu raja, maka rezekimu seperti raja. Nah, pengusaha ini pun bercerita bahwa orang hebat dan sukses yang ia kenal semuanya memperlakukan orang tuanya seperti raja. Nah, bahkan menurut sebuah survei, menurut sebuah lembaga survei yang mengambil sampel 700 keluarga di Jepang, itu anak-anak yang sukses adalah mereka yang memperlakukan dan melayani orang tuanya seperti seorang kaisar.
Tetapi sebaliknya, dan anak-anak yang sengsara hidupnya adalah mereka yang sibuk dengan urusan dirinya sendiri dan kurang peduli pada orang tuanya. Mari Bapak Ibu, ya, kita mengajak, mari kita terus berusaha keras agar kita bisa memperlakukan orang tua kita seperti raja, seperti kaisar. Buktikan dan jangan hanya ada di dalam angan-angan kita. Beruntunglah bagi yang masih memiliki orang tua. Artinya kita masih bisa punya kesempatan. Tetapi bagi mereka yang tidak mempunyai orang tua lagi, masih belum terlambat hari ini untuk berbakti kepada setiap orang tua yang kita kenal. Entah itu mungkin kakak kita yang paling tua, yang menggantikan posisi ayah dan ibu kita. Nah, ini ada satu quotes ya, dikatakan gini, seperti ini. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua kita takkan terulang kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita pikirkan secara tenang dan juga secara realistik, sebenarnya Tuhan dan kehidupan ini sudah mengatur semuanya dengan baik. Ketika kita masih kecil, belum bisa berbuat apa-apa, maka orang tua kita lah yang memelihara dan memenuhi semua kebutuhan kita. Bahkan saat itu, ketika memakai celana dan sepatu saja, kita belum bisa dan harus dibantu oleh orang tua kita. Makan harus disuapin, minum harus disediakan. Orang tua kita bekerja dan berupaya agar semua yang kita butuhkan dapat dicukupi. Mereka menyekolahkan kita agar kita bisa menjadi orang, tanda kutip ya Bapak Ibu ya, yang berhasil dan dapat menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin pada saat ini atau pada saat nanti mereka sudah menjadi tua, kekuatan mereka sudah jauh berkurang, ingatan mereka sudah mulai lemah, daya juang mereka tidak seperti saat mereka masih muda. Maka saat itulah sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua, giliran anak-anaklah yang harus merawat dan memelihara mereka. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kasih tanpa pamrih yang sudah mereka berikan kepada kita, sekaranglah waktunya kita membalasnya. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Segeralah tunjukkan bakti dan kasihmu kepada orang tuamu. Ya, saya berdoa kepada Tuhan Yesus, khususnya kepada orang tua kita. Berkatilah mereka di masa tua mereka, dan mampukan kita semua untuk menyenangkan hati mereka di dalam nama Yesus. Nah Bapak Ibu, seperti di dalam Keluaran 20 ayat 12 mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya apa? Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 21 ayat 15 mengatakan, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Jadi di dalam perjanjian lama sangat tegas bahwa setiap orang yang berani memukul ayahnya atau ibunya, pastilah hukumannya adalah hukuman mati. Di dalam Keluaran 21 ayat yang ke-17, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Berarti penghormatan kepada orang tua, ayah dan ibu itu adalah sesuatu yang seharusnya, dan ketika mereka tidak melakukannya, mereka layak untuk dihukum mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita menjadi anak yang berbakti? Bagaimana kita menjadi anak yang berbakti? Hari ini ada 5 hal untuk menjadi anak yang berbakti yang saya mau berikan dalam akronim BAKTI ya.
Jadi ada 5 hal menjadi anak yang berbakti. Bakti itu artinya pernyataan tunduk dan hormat, perbuatan yang menyatakan setia, kasih, hormat, dan tunduk. Itulah definisi atau arti kata bakti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, 5 hal untuk menjadi anak yang berbakti di dalam kata bakti. B-nya adalah beri. Beri artinya serahkan atau bagi sesuatu kepada orang lain. Sebagai anak yang berbakti, tidak ada kata terlambat hari ini dan selanjutnya. Mari kita berikan waktu yang baik, berikan perhatian yang baik. Ya, kalau masih kita memiliki keuangan, beri mereka sesuatu yang baik. Ya. Tadi dikatakan bahwa orang yang sukses itu dari 700 orang yang disurvei, ya, bahwa mereka memberikan hidupnya, memberikan dirinya, memperlakukan orang tuanya itu sebagai kaisar atau sebagai raja. Dengan cara apa? Beri waktu, beri perhatian, beri tenaga, beri pemikiran. Ya. Jadi jangan sibuk dengan dirinya sendiri. Berikan kesempatan untuk mereka juga boleh menikmati di dalam kasih, di dalam kesenangan, di dalam kegembiraan menjelang di hari tua mereka. Ya. Yang paradoksnya, yang anehnya juga, jangan beri orang tua kita untuk mengasuh anak kita atau cucunya, tetapi lebih kepada beri waktu mereka untuk mereka lebih bisa menikmati di hari tuanya mereka. Jadi Bapak Ibu, itu hal yang pertama untuk menjadi anak yang berbakti, itu berikan, serahkan atau bagikan sesuatu kepada orang tua kita, sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan, ya, memberikan mereka satu kebahagiaan. Hal yang kedua itu adalah kata dari huruf A, itu adalah akrab atau dekat. Akrab berarti dekat dan erat, tentang persahabatan atau intim. Bapak Ibu, kalau saya dulu, ya, saya bisa jewer anak saya, bisa marahi anak saya, bisa hukum anak saya ketika dia berbuat salah, ya, sampai ada beberapa hal bahwa saya harus memukul dan lain sebagainya. Tetapi hari ini anak-anak saya sudah besar dan mereka tidak lagi bisa diperlakukan seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Saya menganggap mereka sahabat, menganggap mereka teman, dan memang seharusnya seperti itu. Ya, dari sejak kecil seharusnya kita akrab, kita berteman, dekat, erat. Caranya adalah memberikan waktu juga. Ya, orang tua memberikan waktu. Ada family time yang baik, ada waktu keluarga yang baik, ada saat teduh di dalamnya dan lain sebagainya. Untuk supaya menjalin keakraban, main bersama dan lain sebagainya. Nah, keakraban ini diperlukan supaya kita bisa menjalin satu persahabatan sampai kepada akhirnya mungkin orang yang lebih tua yang kita anggap bahwa mereka dekat dengan kematian atau meninggal, walaupun itu bukan bukan pemahaman yang sebenarnya, karena anak-anak kecil bisa meninggal, bisa mati. Orang tua yang bisa berumur lebih panjang daripada anaknya dan lain sebagainya. Tetapi keakraban inilah menunjukkan bahwa ada bakti seorang anak kepada orang tuanya. Mengusahakan untuk dekat, mengusahakan untuk erat. Tetapi sebaliknya orang tua pun harus menyambut baik, ya.
Ya, kami saking akrabnya seringkali Yosua juga peluk gitu ya, untuk dan lain sebagainya gitu ya, untuk bisa curhat dan lain sebagainya. Yoel kadang-kadang juga karena kesukaan kami sama, hobi kami sama untuk bisa nonton sepak bola ya, baik lokal maupun internasional. Ya, seringkali memperlihatkan ini jersey yang terbaru dan lain sebagainya. Dan kami memiliki keakraban untuk itu. Dan kami akan terus menjalin hubungan dekat dan erat. Ya, ada banyak hal yang bisa kita bicarakan ketika kita akrab, ketika kami dekat. Nah, itu Bapak Ibu. Hal yang ketiga dari kata bakti adalah K. K itu adalah kasih. Mari, sebagai anak yang berbakti, berikan kasihmu itu kasih yang tulus. Ya. Dengan satu pemikiran dulu, ya, tadi yang sudah dijabarkan. Dulu, waktu belum bisa pakai celana sendiri, masih ngompol dan sebagainya. Orang tua harus tidur, terbangun dari tidurnya di sepanjang malam gitu ya, harus menunggu ketika mereka sakit dan lain sebagainya. Mereka sudah menunjukkan kasihnya. Mari ya, sebagai anak yang berbakti, memberikan kasihnya yang tulus ya, dalam hal apapun. Dalam kasih itu bisa memberi sesuatu, menyenangkan orang tuanya dan lain sebagainya. Kita bisa melihat bahwa kasih ini juga yang memberikan satu bukti di dalam kehidupan, bukan saja kehidupan kekristenan, tetapi kehidupan sehari-hari. Kasih itu berarti perasaan sayang, cinta atau suka kepada. Jadi marilah ya, sebagai anak yang berbakti, berikan kasihmu, berikan pengorbananmu bagi orang tuamu. Ya, jangan lupa Bapak Ibu, ya, seringkali anak itu menganggap remeh orang tuanya, yang mungkin orang tuanya menjadi pelupa atau jalannya lamban. Tapi harus diingat, dulu mereka tidak seperti itu. Mereka punya ingatan yang bagus, ingatan yang kuat, tidak mudah lupa. Jangan lupa juga bahwa mereka pernah menjadi muda ketika tenaga mereka kuat. Tetapi seandainya mereka menjadi lemah, menjadi kurang kuat, menjadi sering lupa, tunjukkanlah tetap hormat dan kasihmu kepada orang tua kita. Dan jangan lupa juga bahwa sekali waktu anak-anak muda atau seorang anak, dia juga akan menjadi tua. Dan mereka juga akan memiliki anak, gitu, yang dipercayakan Tuhan. Dan mereka juga akan merasakan apa yang seperti mereka rasakan ketika mereka mengasihi atau sebaliknya mereka mencela dan lain sebagainya. Nah, itulah hal yang ketiga, menjadi anak yang berbakti harus mempunyai kasih di dalamnya. Yang keempat, dari 5 hal menjadi anak yang berbakti itu adalah terima. Kata terima itu menyambut, mendapat, memperoleh sesuatu. Terimalah setiap keadaan apapun orang tua kita. Rambut yang sudah memutih, tenaga yang sudah tidak sekuat ketika dia masih muda, ingatan yang berkurang, tidak seperti dulu, ya, mungkin lebih cerewet, ya, mungkin juga lebih sering memperhatikan dan lain sebagainya. Tapi mari untuk menjadi anak yang berbakti, menerima mereka padanya. Dan bukan hanya itu, mereka bisa masuk di dalam bagaimana mereka mengerti. Ya, anak mengerti di dalam setiap kondisi orang tua mereka, sehingga tetap di dalamnya ada kebaikan. Tetap ketika mereka menerima apa adanya, mereka juga boleh
melapangkan dadanya, melapangkan hatinya untuk mereka bisa tetap menghormati orang tua mereka dan memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir untuk menjadi anak yang berbakti itu adalah huruf I. I adalah ikut. Melakukan sesuatu sebagaimana dikerjakan orang lain. Apa artinya ikut? Ya, Bapak Ibu pernah melihat satu film kecil gitu ya. Bagaimana seorang anak itu meniru orang tuanya. Kalau orang tuanya berbuat baik, anaknya akan ikut berbuat baik. Tetapi sebaliknya, kalau orang tuanya berbuat yang tidak baik, anaknya kemungkinan besar juga mengikuti kelakuan setiap ibunya. Nah, hari ini saya mengingatkan sebagai anak yang berbakti, mari ikuti teladan orang tua kita yang baik. Ya. Kalau yang buruk, yang tidak baik, itu buang jauh-jauh. Tapi ikutlah teladan orang tua kita yang baik. Supaya sungguh bahwa kita menjadi anak yang berbakti. Seperti contoh kecil, saya sering kali kalau di jalan ya, tidak semua gitu anak jalanan saya beri. Tetapi ketika saya terdorong untuk memberi, ketika ada seorang yang masih muda tapi sudah bongkok dan lain sebagainya, saya berikan uang untuk dia gitu ya, sebagai rasa iba saya gitu. Nah, satu kali itu Yosua pergi ke supermarket gitu ya, untuk mencari satu barang, dan barang itu ditemukan, dan sisa uangnya itu diberikan sama seorang anak. Dia cerita kepada saya bahwa kenapa saya tadi katanya saya berikan uang untuk uang dari kembalian, karena dia melihat bahwa anak itu jualan dan kelihatannya belum laku gitu, jadi dia kasih. Nah, Yosua mengikuti teladan saya yang baik dalam hal memberi. Nah, menjadi anak yang berbakti, mari ikuti teladan orang tua kita yang baik tentunya. Nah, dari kata bakti ini sudah diperlihatkan oleh Yesus Tuhan, bagaimana Yesus Tuhan itu berbakti kepada Bapaknya. Ya, dia memberikan hidupnya untuk Bapaknya, sehingga dia mampu dikuatkan untuk mati di atas kayu salib. Dia sangat akrab dengan Bapaknya, sehingga keakraban ini diperlihatkan bagaimana ketika Tuhan Yesus dibaptis, dan bagaimana ketika ada persoalan dia berdoa kepada Bapa, dan bagaimana curahan hatinya. Dia katakan sebelum dia disalib, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Itu ada sesuatu hubungan yang intim, sesuatu hubungan yang baik, yang Tuhan berikan kepada Allah Bapa. Dan bagaimana kasihnya, kasih seorang anak kepada bapaknya, sehingga dia rela untuk mati di atas kayu salib, demi untuk menyelamatkan kita semuanya. Tertuang di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus sudah memberikan kasihnya, cintanya kepada Bapa dan kepada kita semuanya, lewat kematian dan kebangkitannya. Dan Tuhan juga menerima Allah Bapa sebagai Bapa yang mengerti, Bapa yang baik. Dia menerima setiap keadaan itu, dan dia menerima Bapa. Terbukti bahwa dia senantiasa berdoa setiap hari, setiap waktu, sebelum terbitnya matahari, dari gelap dia sudah berdoa kepada Bapa. Dan pada akhirnya di dalam hidupnya, Tuhan Yesus sudah meneladani Bapaknya.
untuk dia rela untuk menjalani setiap kehidupan di dalam dunia ini, sehingga dia boleh menjadi teladan buat kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita boleh belajar hari ini, menjadi anak yang berbakti adalah anak yang boleh memberikan hidupnya untuk orang tuanya, memberikan mengusahakan keakraban, lalu memberikan kasihnya, menerima orang tuanya apa adanya, dan terakhir mengikuti teladannya. Kiranya pada saat kesempatan hari ini, setiap anak-anak muda atau setiap kita yang masih memiliki orang tua boleh memberikan hidupnya untuk berbakti. Seperti Tuhan yang sudah sayang kepada kita, mari kita akan berikan kasih kita kepada orang tua kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam kasih karunia-Mu kami aman. Biarlah dengan kekuatan kasih Tuhan kami boleh membaktikan diri kami untuk mengasihi, menghormati, memberikan hidup kami Tuhan, untuk supaya orang tua kami bahagia, sukacita di dalam setiap kehidupannya, menjalani setiap kehidupan ini untuk kami boleh menyenangkan hati mereka, memperlakukan mereka seperti kaisar, seperti raja, dan bagaimana kami boleh menikmati semuanya oleh karena pertolongan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Roh-Mu yang kudus akan memberikan kekuatan bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita ambil roti dan cawan. Silakan boleh mengambil roti dan cawan. Dan mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Engkau memberikan kasih karunia-Nya buat kami Tuhan. Kalau kami boleh selamat bukan usaha kami, bukan pekerjaan kami. Dan kami tidak boleh menyombongkan diri. Karena semua keselamatan itu diberikan karena kasih karunia-Mu. Karena Tuhan yang mau mati buat kami dan bangkit buat kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan bukan keselamatan saja, tetapi kami boleh memberitakan perbuatan yang besar. Kami boleh memberitakan Injil Tuhan. Kami mau memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh menikmati perenungan kami Tuhan akan kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mari kita akan pandangi roti ini yang adalah lambang daripada tubuh Tuhan Yesus yang sudah tercabik-cabik oleh karena perbuatan, dosa dan kesalahan kita. Karena kita percaya bahwa Dia yang sudah mati, disalibkan, dan kita percaya bahwa Dia bangkit pada hari yang ketiga, kita boleh diselamatkan. Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita angkat cawan ini dan kita pandangi cawan ini yang adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah di atas bumi ini. Oleh karena darahnya kita dibenarkan, oleh karena darahnya kita dihapuskan segala dosa dan kesalahan kita, oleh karena darahnya kita boleh berdamai dengan Allah Bapa. Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Sang Pemilik langit dan bumi. Memberkati setiap pelayanan kami, memberkati setiap pekerjaan kami, memberkati setiap keluarga kami Tuhan. Biarlah kami menjadi anak yang berbakti, karena kami boleh memberi, kami boleh akrab, kami boleh memberikan kasih, dan kami boleh menerima mereka apa adanya dan mengikuti teladan yang baik. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan juga memberkati seluruh negeri dan bangsa kami Tuhan. Melindungi dari COVID-19, memberikan penyebaran vaksin sampai ke pelosok negeri ini dengan baik. Terima kasih kepada Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan di dalam berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, arahkan seluruh pandangan-Mu kepada Tuhan, kepada Allah Sang Pemilik langit dan bumi. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus
akan menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan perkasa, jauh melebihi